Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk saudara semua ya. Kali ini BFC membahas tentang ciri-ciri pemilik khodam macan putih. Nah, jadi eh, orang yang didampingi oleh khodam macan putih pastinya akan memiliki tanda-tanda atau ciri-ciri. Yang pertama yaitu sorot mata tajam. Nah, jadi sorotan matanya ini tajam. Kalaupun dia lagi berhadapan sama mungkin orang yang dia tidak sukai ataupun misalnya orang yang tidak suka kepada dirinya, maka dengan tatapannya saja dia lawannya akan tunduk, akan takut gitu, akan merasa eh, tidak berani macam-macam. Nah itu. Lalu yang kedua, eh, karismanya besar, karismanya tuh luar biasa gitu kan. Daya tariknya sungguh bisa menarik eh, lingkungan ya, dalam arti menjadi pusat perhatian gitu. Nah itu baru wibawanya juga besar, wibawanya karakternya itu karakter pemimpin ya, karakternya pemimpin. Jadi orang yang memiliki khodam macan putih ini biasanya sering dijadikan eh, apa ya panutan atau tokoh masyarakat di daerahnya. Nah itu. Lalu karakter yang saja atau ciri cirinya itu ya dia itu memiliki sifat yang pemberani gitu kan. Dia tidak gentar menghadapi masalah, dia tidak takut, dia siap apapun resikonya dia akan menghadapinya. Nah lalu yang selanjutnya itu adalah mempunyai daya penyembuh ya ataupun mempunyai kemampuan penyembuhan pengobatan. Nah itu juga. Lalu dia juga bisa menetralkan energi negatif yang ada di sekelilingnya, ada di sekitarnya. Nah itu. Lalu untuk yang selanjutnya dia juga berkarakter tegas ataupun ciri-cirinya tegas, tegas dalam mengambil keputusan ya. Karena dia berkaitan dengan jiwa pemimpinnya tadi. Nah jadi eh, orang-orang yang memiliki kodam pendamping macan putih ini akan eh, tegas dalam memutuskan suatu hal, tidak bisa neko-neko. Kalau A ya A, B ya B. Lalu yang selanjutnya itu kewaspadaannya tinggi, kewaspadaannya terhadap apa ya lingkungan, terhadap istilahnya terhadap dirinya gitu. Apalagi ketika eh, berada di daerah tertentu ataupun yang ia baru kunjungi. Nah, ataupun ketika dia berhadapan dengan seseorang, dia akan meningkatkan kewaspadaannya. Nah, situasinya itu agar tidak berdampak yang buruk kepada dirinya. Nah, jadi kewaspadaan orang yang didampingi oleh khodam macan putih itu lebih tinggi daripada orang yang biasa ataupun orang yang tidak didampingi oleh khodam macan putih. Lalu yang selanjutnya itu orang yang didampingi khodam macan putih karakternya itu memang pemarah, tapi dia diam. Dalam arti marahnya itu dia nggak mau, apalagi dia dalam kondisi memang dia mengetahui ya dirinya itu kalau bertindak sembrono akan merugikan dirinya dan orang lain. Maka marahnya itu ketika dia ada emosi yang berlebih, dia akan diam. Dia akan mencoba mengontrol kalau dia posisinya memang mampu. Tapi kalau dia tidak mampu mengontrol itu maka akan terluapkan. Dan karakternya dia lebih pendiam. Kalau misalnya dalam arti dia tuh eh, tapi pendiamnya itu tidak istilah mutlak dia tuh pendiam masalah enggak. Tapi ketika apa namanya? Apalagi di lingkungan yang baru ya. Lingkungan baru itu dia akan membaca situasi terlebih dahulu. Dia tidak sembarangan. Tapi kalau dia di lingkungan memang keluarganya atau lingkungan istilahnya orang-orang terdekatnya itu ya karakter-karakter dia biasa pada umumnya. Tapi kalau ketika dia berada di lingkungan yang baru, itulah karakter diamnya juga lebih meningkat dan kewaspadaannya lebih tinggi. Nah itu yang bisa pahami pada orang yang didampingi oleh khodam macan putih. Ya mungkin ya itulah beberapa ciri-ciri
orang yang didampingi Khodam Macan Putih. Mudah-mudahan Sahabat semuanya bisa menerima pemahaman ini, karena memang pada umumnya Khodam Macan Putih itu ketika mendampingi seseorang, sedikit banyaknya akan karakter khodamnya itu akan berdampak kepada si orang yang didampinginya gitu. Tapi kalau memang dia bisa mengendalikan, maka karakter dari khodam Macan Putih itu bisa ditekan. Karena kan khodam itu bisa mempengaruhi karakter kita yang istilahnya orang yang didampingi tadi. Karakter dasar kita bisa terpengaruhi oleh karakter dari khodam. Tapi kalau orangnya itu lebih kuat pengendaliannya, maka khodam itu juga bisa ditekan, dalam arti tidak berdampak terlalu buruk ketika pada situasi tertentu. Nah, mungkin itu aja penyampaian pada video kali ini. Lebih dan kurang minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.